Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan titik simpul struktur rangka batang gitu ya, akibat ada beban luar yang bekerja. Kita awali dari pendahuluan. Jadi struktur rangka batang adalah suatu struktur yang terdiri dari batang-batang kaku yang satu sama lain dihubungkan dengan sendi. Jadi hubungan antara batang satu dengan batang lain pada struktur rangka kita anggap sebagai sendi, sebagai sambungannya, dan membentuk suatu struktur yang kokoh dan stabil yang terdiri dari bentuk dasar segitiga gitu ya. Kemudian batang-batang tersebut hanya mengalami gaya tarik dan gaya tekan saja yang disebut dengan gaya normal akibat adanya gaya luar P yang bekerja di titik-titik simpulnya maupun akibat perubahan temperatur pada batang-batangnya. Nah, pada mata kuliah ini kita hanya membahas gaya normal yang terjadi akibat adanya gaya luar P yang bekerja pada titik-titik simpulnya. Kemudian dengan adanya gaya normal tersebut, maka batang-batang kaku dari struktur rangka batang akan berubah panjangnya, bisa bertambah panjang ataupun bisa bertambah pendek. Yaitu tiba panjang ketika mengalami tarik, kemudian akan bertambah pendek ketika mengalami gaya normal tekan. Perubahan panjang dapat ditentukan dengan persamaan. Di sini ada delta L sama dengan S dikali L per A dibagi E. S-nya adalah gaya batang akibat beban yang bekerja gitu ya. Kemudian L-nya adalah panjang batangnya, A-nya adalah luas penampang batangnya, dan E adalah modulus elastisitas dari batangnya. Kemudian akibat perubahan panjang pada batang-batang kaku tersebut, maka titik simpulnya akan berubah letaknya nih, baik dalam arah horizontal maupun arah vertikal. Misalnya di sini mengalami tarik, ya ini mengalami tarik dan ini mengalami tekan misalnya, maka dia akan terdorong ke sebelah kanan gitu ya. Kemudian dia akan posisi yang titik simpulnya di sini akan bergerak ke sebelah kanan. Itu juga ini yang darinya atas bisa bergerak ke bawah. Jadi inilah yang dimaksud dengan istilah perpindahan titik simpul. Jadi posisi titik simpulnya bergeser, bisa ke arah ke vertikal ya, ataupun bisa ke arah horizontal akibat adanya gaya normal yang bekerja pada batang tadi. Ada yang mengalami tarik, ada yang mengalami tekan, sehingga posisi ini juga menjadi berubah gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari perpindahan titik simpul tersebut dapat digunakan dengan dua metode, ada analisis dan ada metode grafis. Tapi pada pertemuan ini kita akan fokus membahas metode analisis, lebih tepatnya adalah metode beban satu satuan atau metode unit load ya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang metode unit load atau metode beban satu satuan. Jadi metode ini menggunakan beban satu satuan yang akan menghasilkan satu komponen lendutan atau satu peralihan titik simpul atau bowl sama ya, baik pada arah vertikal atau arah horizontal saja untuk satu kali perhitungan gitu ya. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan perpindahan atau peralihan titik simpulnya. Ini adalah yang pertama sigma dari UI. U ini adalah gaya batang akibat beban satu satuan. Jadi ada gaya batang, tapi gaya batang yang diberikan beban satu satuan gitu ya. Kemudian delta NL adalah perubahan panjang ya, bisa panjang atau pendek dari batang yang akibat mengalami gaya normal yang disebabkan oleh beban luar tadi gitu ya. Jadi ini adalah gaya batang akibat beban satu satuan. Ini adalah perubahan panjang akibat gaya yang bekerja, beban luar yang bekerja gitu ya. Oke, kemudian tahapan penyelesaiannya adalah yang pertama dalam metode unit load ini adalah kita menghitung gaya batang S akibat beban luar, jadi beban awal gitu ya. Kemudian kita hitung perubahan panjangnya. Jadi kan ketika kita menghitung gaya batang akibat beban luar, kita akan menemukan ada batang tarik, batang tekan, sehingga nanti kita bisa menghitung untuk perubahan panjangnya dari batang tersebut, apakah memanjang ataupun memendek gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hilangkan beban yang luar tadi, kemudian kita berikan beban satu satuan di titik simpul ya, yang akan kita cari perpindahannya baik yang horizontal maupun vertikal, kita lakukan secara bergantian gitu ya. Kemudian untuk menghitung gaya batang U akibat beban satu satuan gitu ya. Jadi kita menghitung lagi beban, setelah di sini diletakkan bebannya, kita hitung gaya batangnya. Jadi kita di sini menghitung gaya batangnya dua kali ya, teman. Jadi di sini adalah gaya batang akibat beban awal, kemudian ini adalah gaya batang akibat beban yang diberikan sebesar satu satuan yang arah vertikal maupun horizontal gitu ya. Kemudian setelah ini kita peroleh, baru kita bisa menghitung peralihan titik buhulnya di titik yang kita tinjau gitu ya. Oke, langsung saja sebagai contoh ya, kita punya suatu contoh, suatu rangka segitiga sederhana ya, hanya satu saja ini.
dan memiliki luas batangnya, batang 1, 2, 3 ini sebesar 50 cm persegi ya luasannya. Kemudian modulus elastisitas dari batangnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 ini ya teman-teman, kilogram per cm pangkat 2. Kemudian hitunglah peralihan atau deformasi yang terjadi pada titik buhul di titik C gitu ya akibat beban luar. Nah, diketahui beban luar arah horizontal sebesar 2 ton gitu ya. Oke, langkah awalnya maka kita hitung dulu gaya-gaya batangnya gitu ya akibat beban luar. Kemudian kita harus menentukan dulu reaksi perletakannya ya di RVA berapa, RV berapa. Kemudian ini dihitung dengan cara yang seperti biasa ya teman-teman. Jadi dengan sigma momen ya. Kemudian plus minusnya diperhatikan dengan arah atau searah sumbu seputaran jarum jam atau berbalik gitu ya. Nah, karena kita tinjau dari kiri ke kanan, maka yang positif itu arah jarum jam dan yang negatif itu adalah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ini adalah asumsi awal, kita anggap reaksinya seperti ini ya, vertikal ke atas, yang A dan B ke atas dan horizontal ke kiri. Kemudian kita hitung apakah benar sesuai dengan asumsi kita, dan ternyata setelah dihitung reaksi di titik A ini adalah negatif, maka tandanya berubah menjadi ke bawah ya. Jadi ini asumsi awal, inilah hasil akhirnya. Jadi reaksi vertikal di titik A ini adalah negatif 1 ton, kemudian horizontalnya adalah negatif 2 ton ya. Kemudian yang vertikalnya adalah yang titik B adalah sebesar 1 ton. Oke, setelah kita selesai menghitung reaksi peletakan, maka selanjutnya kita hitung gaya-gaya batang di setiap titik simpulnya, di titik A dan di titik B ya. Kita hitung di titik A, ini adalah perbandingan 1:1, lebar 1, tinggi 1, maka kita tahu di sini sudutnya adalah 45 derajat. Nanti teman-teman bisa gunakan konsep trigonometri untuk menentukan sudut dari batang ini ya. Kemudian dihitung titik simpul ya. Di sini kita sudah tahu, sebelumnya sudah tahu reaksi di sini vertikal di A sebesar 1 ton ke bawah, horizontal ke kiri. Kita hitung gaya batang S1 dan S2 ini. Oke, kita tahu untuk menghitung gaya batang kita hanya cukup menggunakan dua persamaan ya, sigma gaya vertikal dan sigma gaya horizontal. Oke, sigma gaya vertikal, maka semua gaya yang bekerja searah vertikal di titik A ini kita hitung. Yang ini yang pertama adalah RPA ya. Kemudian ada S1, kita arahkan ke atas ya, kita tentukan ke titik A ke atas. Ini adalah sinus ya, yang sumbu Y sinus, yang sumbu X kosinus. Jadi sinus S1 sin 45 ya. RVA nya adalah min 1 plus S1. Jadi kita selesaikan ini, kita peroleh ternyata gaya batang di S1 ini adalah sebesar 1,4 ton. Kemudian kita hitung lagi gaya horizontal untuk mendapatkan nilai S2 nya gitu ya. Jadi di sini arahnya ke kanan ya, posisi ke kanan semuanya kita anggap tarik positif, kemudian ada gaya ke kiri maka negatif RH, kemudian S1 ini ke sumbu X maka kosinus S1 cos 45. Jadi diperoleh untuk S2 nya adalah sebesar 1 ton. Kemudian kita sudah peroleh batang 1, batang 2. Kemudian kita bisa juga hitung di sini S3, S2 nya. Jadi kita bisa menghitung batang S3 ya dengan menggunakan sigma gaya vertikal terhadap sumbu A. Maka di sini semua gaya vertikal terhadap titik B maksud saya. Jadi di sini semua gaya vertikal kita jumlahkan. Ada RVB, kemudian ada S3 ke arah sumbu Y, maka sinus 45 ya. Jadi 1 plus S3 0,0707. Jadi peroleh S3 nya adalah sebesar negatif 1,4 ton. Jadi dari 3 batang ini kita ketahui yang positif adalah tarik ya. Jadi ini mengalami tarik, S2 nya juga mengalami tarik, sedangkan S3 nya mengalami tekan atau terdesak gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini rekapitulasinya dari gaya batang akibat beban luar. Kemudian tahap kedua adalah kita hitung perubahan panjang batangnya. Jadi di sini ada SI dikali L per A per E. S ini adalah gaya batang tadi ya. Di batang 1 berapa, batang 2 berapa, batang 3 berapa. Kemudian kita masukkan yang salah satu contoh. Misalnya kita ingin menentukan perubahan panjang di batang S1, di batang S2 misalnya di sini. Di S2 ya, maka di sini untuk SI-nya gaya batang di sini tarik atau tekan, kita lihat ternyata dia tarik sebesar 1000 kg ya. Jadi di sini 1 tadi, kemudian ini kan ton, kita rubah ke kilogram dikali 1000 ya. Jadi di sini 1000 dikalikan dengan L-nya ya. L-nya kita lihat panjang batang 2 ini 2 meter ya, atau 2 ini 2000 ya teman-teman, harusnya 200 ya, betul 200 cm ya, satuannya adalah cm. Kemudian yang bagian bawah A adalah elastisitas 50 cm persegi ya. Kemudian yang ini luasan maksudnya 50 cm persegi, kemudian modulusnya adalah 2 dikali 10 pangkat 6 ya. Jadi ini adalah hasilnya dan dihitung ternyata dapat peroleh hasilnya adalah 0,002. Ini satuannya adalah cm ya untuk perubahan panjangnya.
Kemudian untuk batang S1 dan S3 dihitung dengan cara yang sama sehingga diperoleh rekapitulasi hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai menghitung perubahan panjang batang, selanjutnya kita hitung lagi gaya batang, tetapi ini adalah gaya batang akibat beban satu satuan ya. Jadi yang tadi adalah beban luar, yang beban awalnya, sekarang kita berikan atau kita hitung gaya batang akibat beban satu satuan. Oke, ini kan dihitung secara terpisah, yang vertikal sendiri dan horizontal sendiri. Kita mulai dari vertikal, misalnya di sini kita berikan beban vertikal ya di join C ini, karena tadi kita ingin menentukan peralihan di join C, maka bebannya kita tempatkan di sini. Oke, kemudian dengan adanya beban P secara vertikal dengan besaran satu satuan ini, berapa gaya batang terjadi di S1, S2, dan S3. Kita lakukan dengan cara yang sama ya. Kita tinjau misalnya di titik A, maka di sini ada gaya vertikal ya. Terlebih dahulu teman-teman hitung reaksi perletakannya, karena kebetulan di sini simetris posisinya, maka di setengah di sini, setengah sini 0,5. Kita jumlahkan semua gaya yang vertikal, maka ada RVA gitu ya, kemudian ada S1 sin 45 dan diperolehnya ternyata S1-nya adalah negatif 0,007 ton, artinya tekan ya. Batang S1 ini mengalami desak ya akibat ada beban yang satu satuan ini. Kemudian kita hitung batang S2 dengan meninjau sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka ini S2, kemudian di sini tidak ada reaksi horizontalnya, kemudian S1 terhadap X sumbu X, maka cos 45, jadi peroleh di sini S2 nya 0,5 gitu ya teman. Ternyata S2 nya adalah mengalami tarik gitu ya, jadi ini tekan, ini yang tarik gitu ya, yang bawah ya S2, jadi ini mengalami tertarik gitu ya, karena ini roll maka dia bergerak sehingga ini menjadi tertarik gitu ya. Kemudian untuk sigma gaya vertikal di titik B, di titik B di sini kita hitung dengan semua gaya vertikal jumlahkan, maka ada RVB, kemudian S3 ke arah Y, maka sinus 45. Jadi diperoleh di sini S3-nya adalah negatif 0,707. Jadi di sini kita dapat hasilnya S1-nya mengalami desak atau tekan, S3 juga mengalami desak atau tekan, sedangkan S2-nya mengalami tarik sebesar 0,5 ya. Itu adalah akibat beban vertikal. Kemudian kita coba lagi untuk beban yang horizontal ya, sebesar satu satuan. Jadi yang tadinya posisi vertikal kita rubah menjadi horizontal. Dengan cara yang sama dihitung gaya batangnya, dapat S1-nya 0,707, kemudian S2-nya 0,5. Kemudian S3-nya adalah negatif 0,07. Jadi batang 1 mengalami tarik, batang 2 mengalami tarik, ini tertarik, ini juga tertarik, yang bawah maksud saya, batang 2-nya yang mengalami tarik, kemudian batang 3-nya mengalami tekan. Jadi kan karena kedorong ya, jadi ini tertarik, ini yang terdesak, ini juga yang tertarik gitu ya. Jadi kita sudah berhasil mengumpulkan gitu ya, atau menghitung gaya batang akibat beban satuan dengan arah beban vertikal maupun arah horizontal. Nah, selanjutnya tinggal kita menghitung peralihan titik buhulnya, di mana persamaannya adalah sigma, ini adalah gaya batang akibat beban satu satuan. Jadi gaya batang akibat beban satu satuan kita kalikan dengan perubahan panjang akibat beban luar yang terjadi. Jadi yang tahap 3 ini ya kita kalikan dengan yang tahap 2 ini ya, jadi 0,02 ya. Oke, jadi caranya adalah gaya batang akibat beban satu satuan ya. Jadi inilah yang tadi gaya batang akibat satu satuan. Kita tinjau satu-satu dulu. Misalnya kita tinjau peralihan titik simpul akibat beban satu satuan yang bekerja searah vertikal gitu ya. Maka tadi kita peroleh gaya batangnya, yang S1 adalah tekan ya sebesar 0,707 yang di sini, kemudian S2-nya 0,5 yang di bawah, kemudian S3-nya yang negatif 0,07. Kemudian perubahan panjang tadi pada tahap 2-nya adalah 0,002. Jadi untuk menentukan peralihannya akibat batang satu, perubahan panjang batang satu itu adalah sebesar, ini tinggal dikali saja teman-teman, jadi U dikalikan dengan delta L atau negatif 0,707 dikalikan dengan 0,002, jadi diperoleh hasilnya adalah negatif 0,014, ini 0,5 dikali 0,002 diperoleh peralihan simpulnya 0,001, kemudian S3-nya negatif 0,707 dikali negatif 0,002 dan hasilnya, dan ini dijumlahkan dan ternyata diperoleh adalah positif 0,001. Nah, tanda positif ini artinya adalah arah peralihan titik simpulnya sesuai dengan arah beban yang diberikan. Nah, tadi vertikal kan kita berikan arahnya yang arah ke bawah. Artinya kalau sesuai dengan arah ke bawah, arti positifnya yang arah ke bawah. Jadi positifnya 0,01, maka dia arahnya ke bawah sesuai beban sebesar 0,01.
001. Nah, jadi ini adalah titik simpulnya berpindah ya teman-teman dari sini ke sini sebesar 0,001 cm, sangat kecil sekali gitu ya. Kemudian kita tinjau gaya arah horizontal sama ya, jadi gaya batang akibat beban satu satuan dengan arah horizontal dikalikan dengan perubahan panjang itu dikalikan, kemudian jumlahkan ternyata di sini 0,0038, hasilnya positif, artinya sesuai dengan arah beban yang kita berikan. Nah, kita cek, kita berikan tadi yang dari kiri ke kanan, maka arah positifnya ke sini ya teman-teman, maka dia bergeser positif sebesar 0,0038 ke sebelah kanan akibat beban yang satu satuan yang di horizontal tadi gitu ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari ada suatu batang ini ya, jadi kita sudah selesai untuk analisisnya, tinggal kita rekapitulasi saja gitu ya. Jadi ada suatu rangka segitiga, ada beban P sebesar 2 ton, kemudian kita hitung gaya-gaya batang akibat 2 ini, ternyata batang 2 ini mengalami tarik ya, tertarik ya, seperti arah di sini. Kemudian batang sini juga mengalami tarik, kemudian di sini juga mengalami tekan. Kalau kita ilustrasikan dorongannya, maka bentuk perubahan batangnya seperti ini, dia akan terdorong, posisinya juga akan pindah ke sini gitu ya. Kemudian ini adalah deformasinya, jadi dia akan turun sedikit sebesar 0,001 dan bergeser ke samping sebesar 0,0038 gitu ya. Jadi peralihan titik bol di titik C ini adalah turun sedikit ke sini dan terdorong sedikit ke sebelah kanan. Jadi kurang lebih visualisasinya seperti ini ya teman-teman, turun sedikit 0,01 dan terdorong ke kanan 0,0038 akibat beban sebesar 2 ton. Jadi seperti inilah ilustrasi dari gambarnya. Jadi ini adalah materi tentang hitungan peralihan titik simpul akibat beban yang bekerja sebesar 2 ton. Jadi yang tertarik artinya di sini batangnya bertambah panjang, ini juga bertambah panjang, sedangkan ini adalah bertambah pendek karena dia desak atau tekan gitu ya.